Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang yang sangat berharga. Hanya kepadanya kita menyembah, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita, Nabi Muhammad, seorang pemimpin yang tak kenal lelah menyampaikan kebenaran, yang menjadi suri teladan bagi umat manusia dari dahulu hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa berada dalam naungan syafaat beliau hingga di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, di tengah udara yang sejuk, hati yang tenang, dan suasana yang damai, marilah kita sejenak merenung dan mendengarkan sebuah kisah luar biasa. Bukan kisah dongeng, bukan pula cerita fiktif, melainkan kisah nyata yang mengandung pelajaran agung tentang bagaimana Allah membalas dengan luar biasa kepada hambanya yang istiqamah dalam ketaatan. Kisah ini tentang seorang petani sederhana, tak punya gelar akademik, tak punya modal besar, hidup pas-pasan, bahkan cenderung kekurangan. Namun dengan satu kekuatan yang dimilikinya, keyakinan dan keistiqamahan dalam beribadah, Allah angkat derajatnya, Allah lapangkan rezekinya, dan Allah muliakan hidupnya. Hadirin sekalian, kisah ini membuktikan kepada kita semua bahwa kunci keberlimpahan, kemudahan hidup, dan kekayaan sejati bukan hanya dari kerja keras semata, melainkan dari ketaatan yang tulus, amalan yang konsisten, dan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita buka hati, mari kita buka telinga, dan mari kita buka ruang dalam jiwa kita untuk menyerap pelajaran yang akan kita gali bersama. Semoga setelah ceramah ini, kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku yang mengamalkan dan merasakan sendiri betapa dahsyatnya kekuatan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dikisahkan, di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang petani tua yang sangat sederhana. Namanya mungkin tak dikenal banyak orang, namun kehidupannya menyimpan kisah yang luar biasa. Setiap hari ia memulai aktivitas sejak subuh. Di saat kebanyakan orang masih terlelap, ia sudah menggenggam cangkul, menapaki sawah yang berlumpur, menanam benih-benih harapan di tengah panas dan hujan. Rumahnya sangat sederhana, berdinding kayu tua yang mulai lapuk dimakan usia, beratap, seng yang berkarat, dan hanya diterangi lampu minyak di malam hari. Tak ada perabot mewah, tak ada kulkas, tak ada televisi. Bahkan seringkali, dapurnya hanya mengepul dengan nasi dan sayur seadanya. Tapi ia tetap bersyukur karena baginya cukup itu sudah nikmat. Ia hidup apa adanya, tapi hatinya luar biasa lapang. Meski penghasilannya tak menentu, tak pernah sekalipun terucap keluhan dari mulutnya. Ia tidak iri melihat tetangganya yang lebih berada, tidak mengeluh soal harga pupuk yang naik, dan tidak juga marah saat musim gagal panen datang. Ia tahu bahwa rezeki adalah urusan Allah, dan tugasnya hanyalah berusaha serta bertawakal. Yang menarik dalam kesibukan dan kesederhanaannya, ia sangat menjaga ibadah. Ia dikenal sebagai orang yang jarang sekali meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan, di saat tubuhnya letih karena bekerja seharian, ia masih menyempatkan diri untuk bangun di sepertiga malam. Ia sholat tahajud dengan air wudhu yang dingin, di atas lantai kayu rumahnya yang dingin pula. Setelah menyelesaikan sholat subuh, berjamaah di musala kecil dekat rumahnya, ia akan berjalan ke sawah dengan langkah ringan, namun ia tidak langsung bekerja. Ia meletakkan tikar lusuh di antara pematang sawah, menghadap kiblat, lalu sholat duha 2 rakaat. Tak peduli bajunya kotor atau tangannya masih belepotan tanah, ia tetap berdiri di hadapan Allah dengan penuh khusyuk. Yang paling luar biasa adalah amalan yang ia jaga setiap hari. Setelah sholat duha, ia duduk sejenak di atas tikarnya, lalu membaca satu surah dari Al-Quran yang sangat ia yakini keberkahannya. Surah itu adalah surah Al-Waqi'ah.
Ia menyebutnya sebagai surah sakti, bukan dalam arti mistik, tetapi karena ia sudah merasakan sendiri keajaiban dari janji Allah dalam surah tersebut. Ia membaca surah itu dengan suara lembut, meskipun kadang huruf-hurufnya tidak terlalu fasih. Tapi keyakinannya begitu kuat. Setiap kalimat ia lantunkan dengan penuh harap. Ya Allah, cukupkanlah aku. Ya Allah, limpahkan rezeki dari jalan-Mu. Aku ini hanya petani, tapi aku yakin Engkau Maha Kaya. Dan dari sinilah awal dari keajaiban kehidupannya dimulai. Setelah menyelesaikan sholat duha di pematang sawah, sang petani tidak langsung beranjak mengambil cangkul atau memeriksa tanaman. Ia duduk tenang, menutup mata sejenak, menarik napas. Dalam-dalam ia selalu membaca mushaf kecil yang selalu ia bawa di dalam saku bajunya. Di sanalah ia mulai melantunkan surah Al-Waqi'ah, surah ke-56 dalam Al-Quran, yang diyakininya sebagai pembuka pintu-pintu rezeki. Bacaan itu ia lantunkan bukan sekadar rutinitas, tetapi dengan hati yang penuh khusyuk dan pengharapan. Ia tidak tergesa-gesa, tidak pula main-main. Setiap ayat ia resapi, seakan-akan Allah sedang langsung berbicara kepadanya. Tentang hari kiamat, tentang golongan kanan dan kiri, tentang nikmat surga, dan tentang kebesaran rezeki yang Allah tetapkan bagi hambanya yang beriman. Petani itu sangat percaya bahwa surah Al-Waqi'ah adalah salah satu surah penuh keberkahan, apalagi jika dibaca secara rutin. Ia berpegang teguh pada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kemiskinan selamanya." Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Walaupun ia membacanya setelah sholat duha, bukan malam hari seperti dalam hadits, ia tetap yakin bahwa keistiqamahan akan mengundang keberkahan dari Allah kapanpun ia membacanya. Tak satu hari pun ia lewatkan membaca surah ini. Bahkan ketika tubuhnya sakit, ketika hujan deras membasahi sawah, atau ketika hasil panen tak sesuai harapan, surah itu tetap ia baca. Tak ada yang bisa menghentikannya, karena ia tahu bahwa amalan ini adalah tali penghubung antara dirinya dan pertolongan Allah. Hari demi hari ia lewati dalam keteguhan. Ia tidak pernah mengeluh, "Kapan Allah akan memberikan kekayaan padaku?" Atau "Mengapa hidupku masih begini-begini saja?" Tidak, ia hanya terus melakukannya. Ia tahu rezeki tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap jengkal kehidupannya. Dan memang benar, tanpa disadari rezekinya mulai berubah. Hasil sawah yang dulu sering gagal, kini tumbuh subur. Padi menguning sempurna. Beberapa orang mulai melirik hasil panennya dan memesan dalam jumlah besar. Anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi. Hutang-hutang perlahan terlunasi. Tanpa modal besar, tanpa koneksi, tapi ada satu yang ia miliki. Amalan yang tidak pernah ia tinggalkan. Inilah rahasia yang jarang diketahui orang. Satu surah, dibaca dengan keyakinan penuh, mampu mengubah hidup seseorang secara perlahan, namun pasti. Surah itu bukan jimat, bukan mantra, tapi kalamullah yang penuh cahaya. Dan sang petani yang tadinya hidup dalam keterbatasan, kini hidup dalam limpahan berkah karena satu hal, istiqamah dalam membaca surah Al-Waqi'ah setiap hari, sebagai bentuk pengabdian dan harap kepada Rabb yang Maha Memberi. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Allah yang Maha Pemurah perlahan membuka satu demi satu pintu rezeki untuk sang petani. Tanpa ia sadari, kehidupan yang dulu penuh keterbatasan mulai berubah sedikit demi sedikit. Bukan datang secara tiba-tiba seperti sulapan, tetapi pelan, lembut, dan penuh kejutan dari arah yang tak pernah ia duga. Panen yang dulu sering gagal karena cuaca tak menentu, kini menjadi lebih stabil. Hujan turun tepat waktu, tanah yang tadinya gersang kini menjadi lembab dan subur.
Serangan hama yang biasanya merusak ladangnya, kini berkurang drastis. Bahkan para tetangganya mulai bertanya-tanya, apa rahasianya? Mengapa sawah si petani ini selalu tampak lebih hijau dan menghasilkan lebih banyak dari yang lain? Tanpa ia rencanakan, suatu hari seorang pemilik usaha dari kota datang ke desanya. Ia tertarik dengan cara bertani sang petani yang sederhana, namun hasilnya luar biasa. Mereka pun berdiskusi, dan dari pertemuan itu lahirlah kerjasama. Si petani diberi dukungan modal untuk memperluas lahan, membeli alat pertanian modern, dan membuka lahan baru untuk menanam sayur dan buah. Dari seorang petani kecil, kini ia mulai menjadi pengelola pertanian terpadu. Tak berhenti di situ, ia mulai membangun sebuah kandang kambing dan ayam. Ia pelajari teknik peternakan dari buku dan para ahli, dan Allah terus memudahkannya. Hasil, ternaknya sehat dan cepat berkembang biak. Dalam waktu yang tak lama, ia sudah bisa menggaji beberapa pemuda desa yang sebelumnya menganggur. Ia yang dulu bekerja sendirian, kini membuka lapangan kerja untuk orang lain. Perubahan itu juga terlihat jelas dari tempat tinggalnya. Rumah yang dulu reyot dan bocor, kini berdiri kokoh dengan dinding tembok, lantai keramik, dan atap yang rapi. Meski rumahnya kini jauh lebih baik, ia tidak menjadi sombong. Ia tetap sholat duha di sawah, tetap membaca surah Al-Waqi'ah di tikar lamanya yang kini disimpannya sebagai kenangan perjuangan. Yang lebih mulia lagi adalah perubahan dalam cara ia memandang rezeki. Bila dulu ia bersyukur meski hanya makan dengan garam dan nasi, kini saat ia memiliki harta berlebih, ia justru lebih giat membantu orang lain. Ia sering menyumbang untuk pembangunan masjid, menjadi donatur tetap untuk anak-anak yatim, membantu tetangganya membiayai sekolah, dan menyediakan zakat dan sedekah rutin setiap panen. Ia tak lupa daratan, justru semakin bersujud dalam keberkahan. Inilah buah dari keyakinan dan keistiqomahan. Apa yang dulu dianggap mustahil oleh banyak orang, kini menjadi kenyataan. Bukan karena ia pintar berbisnis, bukan karena warisan atau koneksi, tetapi karena amal ibadah kecil yang ia jaga terus-menerus setiap hari. Sholat duha dan bacaan surah Al-Waqi'ah yang ia lakukan dengan ikhlas menjadi pembuka pintu rezeki dan keberkahan yang tak disangka-sangka. Allah tidak pernah lalai terhadap hambanya yang bersungguh-sungguh. Apa pelajaran dari kisah ini, jamaah sekalian? Kisah petani sederhana ini bukan sekadar cerita keberhasilan duniawi. Ia adalah gambaran nyata tentang bagaimana Allah membalas hambanya yang yakin, sabar, dan istiqamah dalam ibadah. Dalam dunia yang semakin materialistik ini, kita sering terjebak dalam anggapan bahwa rezeki semata-mata datang dari kerja keras, jabatan tinggi, atau pendidikan tinggi. Padahal sumber rezeki yang sejati adalah Allah Azza wa Jalla. Betul bahwa usaha adalah kewajiban, namun usaha yang disertai dengan ibadah dan keyakinan kepada Allah akan melahirkan rezeki yang lebih berkah dan mencukupi. Sang petani tidak mengandalkan kehebatannya, karena ia tahu dirinya terbatas. Ia berserah tapi tidak pasrah. Ia bekerja tapi juga berdoa. Dan yang paling penting, ia menjaga istiqamah dalam amalnya tanpa mengeluh kapan hasilnya akan datang. Surah Al-Waqi'ah yang ia baca setiap hari bukanlah sekadar deretan huruf dan kata. Ia menjadikannya magnet rezeki karena dibaca dengan iman dan keyakinan yang dalam. Ia percaya pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia tidak meragukan sedikit pun janji Allah. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Jika hati yakin, lisan jujur, dan amal istiqamah, maka keberkahan akan datang dengan cara yang tidak kita sangka. Sholat duha yang ia jaga setiap hari juga bukan ibadah yang biasa-biasa saja. Di balik 2 rakaat itu, terkandung pengakuan bahwa kita ini lemah tanpa Allah dan bahwa rezeki sejati datang dari langit, bukan semata dari tangan manusia. Duha adalah waktu di mana orang mulai sibuk mengejar dunia, namun hamba yang beriman justru kembali sujud untuk meminta kekuatan dalam menjemput rezeki.
Dari kisah ini, kita juga belajar bahwa istiqamah dalam amal kecil lebih dahsyat daripada amal besar yang terputus. Petani itu tidak membaca seluruh Al-Quran setiap hari, tapi ia menjaga satu surah yang ia yakin manfaatnya. Ia tidak sholat sunnah 100 rakaat, tapi ia jaga 2 rakaat duha dengan hati yang ikhlas. Dan itulah yang membawa keberkahan besar dalam hidupnya. Pelajaran lain yang sangat berharga adalah bahwa kemakmuran tidak membuatnya lupa diri. Ia tetap rendah hati, tetap membantu sesama, tetap menjaga ibadah, bahkan semakin dermawan dan dekat kepada Allah. Disinilah kita diajari bahwa tujuan rezeki bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk menjadi jalan berbagi, beribadah, dan menebar manfaat. Maka wahai jamaah sekalian, mari kita ambil hikmah dari kisah ini. Mungkin kita bukan petani, mungkin kita hidup di kota atau bekerja di kantor, tapi prinsipnya sama. Allah memberi rezeki kepada siapa yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Mari mulai dengan yang kecil, jaga sholat duha, istiqamah membaca surah Al-Waqiah, dan mantapkan keyakinan kepada Allah. Insya Allah keajaiban akan menyusul dalam hidup kita dengan caranya yang penuh hikmah. Mari, mulai hari ini kita tiru apa yang dilakukan oleh sang petani. Kita tidak perlu menunggu menjadi orang hebat atau memiliki harta melimpah dulu untuk dekat dengan Allah. Justru, dalam keadaan sederhana dan penuh keterbatasan, inilah kita punya peluang besar untuk meraih keberkahan melalui amal-amal yang tampak kecil namun bernilai besar di sisi Allah. Jangan tinggalkan sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat. Luangkan waktu di pagi hari untuk sujud kepada Allah. Serahkan harimu kepadanya sebelum engkau menyerahkan waktumu kepada dunia. Sholat duha adalah pintu langit bagi yang berharap, jalan lapang bagi yang sedang sempit, dan sumber kekuatan bagi yang sedang lemah dalam mencari rezeki. Kemudian bacalah surah Al-Waqiah dengan penuh keyakinan. Tidak cukup hanya membacanya sebagai rutinitas, tapi hayati maknanya, resapi setiap ayatnya, dan jadikan ia bagian dari ikhtiar spiritualmu. Surah ini telah menjadi saksi perubahan hidup banyak orang, dan jika kita yakin, istiqamah, dan berserah kepada Allah, kita pun bisa menjadi salah satunya. Jangan ragu atas janji Allah. Yakinlah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Pemurah, dan Maha mengetahui setiap kesulitan dan doa yang engkau simpan dalam hatimu. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Jika kita mengetuk pintunya dengan hati yang tulus, maka cepat atau lambat, pintu itu akan terbuka dan rezeki akan datang dari arah yang tak pernah kita perkirakan. Ingatlah bahwa yang kita cari bukan sekadar kekayaan materi, keberkahan hidup jauh lebih penting. Rezeki yang halal, cukup, dan membawa ketenangan, itulah yang sejati. Dan semua itu, insya Allah, bisa kita raih dengan menjaga hubungan kita dengan Allah melalui amalan-amalan seperti yang dilakukan sang petani. Sholat duha, membaca surah Al-Waqiah, serta bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Kita pun berdoa, semoga kisah ini menjadi cambuk semangat bagi kita untuk lebih giat dalam ibadah, lebih yakin dalam memohon, dan lebih bersabar dalam menanti jawaban dari Allah. Jangan putus asa bila belum melihat hasilnya hari ini. Teruslah istiqamah. Allah tidak pernah tidur. Dia Maha melihat dan Maha mendengar. Semoga kita termasuk dalam golongan yang Allah cukupkan rezekinya, dilimpahi keberkahan dalam setiap usaha, dan diberi kelapangan hidup dari arah yang tak disangka-sangka. Semoga amalan kita yang sederhana menjadi sebab datangnya rahmat Allah, seperti yang terjadi pada sang petani yang sabar dan istiqamah itu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ceramah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita pulang hari ini dengan semangat baru, membawa niat kuat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan mengamalkan apa yang telah kita dengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.